Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa lagi bersama kalian di mata pelajaran geografi. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat terus. Oh ya, sebelum kita belajar, Ibu selalu berharap kalian sudah berdoa terlebih dahulu sebelum membuka video ini. Nah, sebelum ini kita ke materi, Ibu mau membahas tentang tugas-tugas yang kalian kerjakan. Mungkin pada pertemuan pertama Ibu tidak ngasih kalian itu penilaian ya, karena Ibu langsung materi. Mohon maaf. Oh ya, untuk di pelajaran daring ini, karena emang nggak tatap muka, otomatis Ibu tuh nggak lihat bagaimana sikap kalian. Jadi yang benar-benar Ibu nilai itu dari bagaimana kalian mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Ya pasti itu yang benar-benar dapet poin, yang dapet ya nilai plus lah gitu. Nah ibu paling gak suka untuk orang yang telat ngerjain tugasnya. Tugas yang ibu kasih itu dalam jangka waktu 3 hari, bahkan 5 hari, bahkan ada yang seminggu, masih ada aja tetap yang nggak ngerjain tugas. Itu pasti dapat nilai minus dari ibu. Ya, kalau kalian yang sering hadir, terus tugasnya dikerjain dengan tepat waktu, insya Allah ibu pastikan pasti di rapot kalian nilai geografinya pas KKM, dan belum ditambah lagi sama nilai yang lainnya pasti akan di atas KKM. Dah, itu untuk nilaian geografi. Tolong ya untuk tugas kerjakan, dan untuk tugas kerjakan sesuai dengan waktu. Nah, langsung aja ini ke materi. Ini itu masih bab 1 tentang ruang lingkup geografi. Nah, itu kita sekarang ngebahas tentang pendekatan geografi. Kemarin kita sudah ngebahas tentang 10 konsep, sekarang kita ngebahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu dan menjadi perhatian. Jadi ini itu adalah sudut pandang yang mengkaji fenomena geografi. Nah, itulah pendekatan, harus melalui pendekatan. Nah, yang pertama tuh ada pendekatan keruangan. Apa itu pendekatan keruangan? Nah, ini dari contohnya, ini adalah pendekatan keruangan. Jadi terus kita bertanya, di mana terjadinya kebakaran hutan? Nah, pasti. Yang kedua, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Dan yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Jadi itu mengkaji tentang tempat tersebut, keruangan tersebut. Jadi ketika ada fenomena, otomatis pertanyaan yang muncul ketika pendekatan keruangan ini, yang pertama tadi, di mana terjadi kebakaran hutan? Yang kedua, wilayah mana saja yang terdampak kebakaran hutan? Dan yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Ini adalah pendekatan keruangan. Jadi berawal dari mana pendekatan keruangan pada suatu tempat tersebut. Nah, lanjut, ini adalah pendekatan ke lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan itu bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Ini yang ada di lingkungan sekitar kan ya. Nah, bagaimana pengaruh dari kondisi lingkungan sekitarnya akibat dari kebakaran hutan tersebut? Apakah misalkan ada korban jiwa, pasti korban materi ya, uang pasti banyak, yaitu bagaimana pengaruhnya akibat dari kebakaran hutan tersebut. Jadi termasuk dalam pendekatan ke lingkungan. Nah, lanjut, ini ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, selain faktor fisik, wilayah kebakaran juga terdapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, inilah pendekatan kompleks wilayah. Jadi ditanya nih, ini kenapa bisa kebakaran hutan terjadi, bagaimana? Jadi ini pasti terjadi karena ulah manusia juga. Ini pendekatan kompleks wilayah. Jadi selain disebabkan oleh faktor fisik, pasti ada disebabkan oleh faktor manusia. Itu termasuk dalam contoh pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini yang selanjutnya ada prinsip geografi. Nah, prinsip geografi digunakan untuk memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan yang lainnya. Yang pertama itu ada persebaran, ada deskripsi, interaksi, dan kronologi. Nah, prinsip persebaran itulah prinsip fenomena yang tersebar di muka bumi. Jadi contohnya, ketika di soal itu ada berapa persebaran penduduk yang ada di kota Bandung, nah itu otomatis masuk ke dalam contoh persebaran. Atau berapa persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, itu termasuk ke dalam persebaran. Jadi dimulainya dengan persebaran itu berarti termasuk dalam contoh prinsip persebaran. Nah, mungkin untuk di soal-soal juga prinsip persebaran itu emang mudah, karena setelah kita dibaca awal juga pasti akan ada awalan persebaran fenomena tersebut, persebaran jumlah penduduk, persebaran flora dan fauna, persebaran pokoknya pasti akan
akan diawali dengan persebaran. Nah, yang kedua tuh ada prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini itu menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Nah, misalkan nanti di contohnya itu ada peta, sebuah peta, terus ada keterangan dalam peta tersebut menjelaskan bahwa penduduk yang ada di Kota Bandung sekitar, nah itu berarti termasuk ke dalam deskripsi. Jadi deskripsi itu adalah menjelaskan dalam bentuk peta, otomatis pasti ada peta juga. Nah, yang selanjutnya tuh ada interrelasi. Nah, interrelasi itu adalah hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, yaitu adalah interrelasi. Nah, contohnya misalkan banjir yang terjadi di Jakarta diakibatkan oleh manusia karena membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah interrelasi. Jadi interrelasi itu adalah ada sebab dan juga ada akibatnya. Kenapa bisa banjir? Pasti disebabkan oleh apa? Jadi intinya interrelasi itu adalah hubungan antar fenomena yang satu dengan yang lainnya. Kayak contoh tadi ya, atau contoh yang lainnya pasti harus ada sebab dan juga ada akibat. Jadi kenapa tadi banjir pasti disebabkan oleh apa gitu. Intinya interrelasi itu pasti ada sebab dan juga ada akibatnya. Nah, yang keempat itu ada kronologi. Nah, kronologi itu adalah prinsip yang memadukan persebaran interrelasi dan deskripsi. Jadi dicontoh jika ada ketiga kata-kata tersebut, jadi masuknya ke dalam kronologi, jadi memadukan ketiga prinsip tersebut. Nah, untuk materi di sini tuh sangat sedikit karena ini adalah habis mata pelajaran bab 1 ya. Jadi yang kemarin tuh ada 10 konsep geografi itu ada 10, ingat. Dan tadi pendekatan ada 3 dan sekarang prinsip ada 4. Nah, udah cukup sekian materi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.